Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas online. Di sini saya menggunakan Google Classroom sebagai tempat diskusi siswa. Kemudian ada WhatsApp dan Google Form sebagai medianya. Yang pertama itu kita membuat kelas yang ada di Google Classroom. Itu dengan mengklik icon plus yang ada di Google Classroom. Kemudian klik buat kelas, kita centang setuju, lanjutkan. Kemudian buat kelas seperti nama, bagian, mata pelajaran, ruang, isi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian klik buat. Setelah itu masuk ke kelas yang telah kita buat. Kita copy kode kelas yang telah dibuat. Kemudian informasikan kepada siswa melalui grup yang ada di WhatsApp yang telah dibuat. Kemudian share kode yang telah disalin dari kelas yang telah dibuat tadi. Kemudian siswa akan memasuki kelas yang telah dibuat. Untuk memulai kelas yang pertama kali yaitu kita membuat thread. Nah, di sini membuat thread yang pertama saya buat ini di sini itu berisi salam pembuka dan juga ada formulir kehadiran siswa. Formulir kehadiran siswa ini saya buat melalui Google Form. Nah, ini Google Form yang telah saya buat itu ada formulir kehadiran, ada kritik dan saran, latihan soal, dan LKS. Cara membuat Google Form ini itu dengan menambahkan Google formulir yang telah disediakan. Nah, ini kembali lagi setelah siswa telah absen, itu kemudian kita membuat thread yang kedua, yaitu di sini saya melampirkan dua video mengenai pembelajaran materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Di video yang pertama ini berisi mengenai apersepsi, motivasi, dan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada pembelajaran kali ini. Kemudian ada kegiatan inti, ini berisi materi mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Setelah siswa mempelajari materi yang ada pada video, kemudian kita memanfaatkan kolom komentar yang ada di kelas ketika siswa itu tidak atau kurang mengerti mengenai isi dari pembelajaran yang telah dibahas. Kemudian kita membuat thread yang ketiga, yaitu berisi mengenai lembar kegiatan siswa. Nah, lembar kegiatan siswa ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana siswa mengerti pembelajaran yang telah dipelajari melalui video dengan praktek yang ada di lingkungan sekitarnya. Kita buka lembar kegiatan siswanya. Lembar kegiatan siswanya itu berisi nama, kelas, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, seperti lembar kegiatan yang dilaksanakan oleh Mbak Eva Rahyuningsi kelas 7D. Nah, di sini ia mengamati interaksi yang ada di lingkungannya itu
interaksi kupu-kupu dengan bunga, yang mana interaksi tersebut itu interaksi antara komponen abiotik dengan biotik. Kemudian interaksi yang terjadi antara kupu-kupu dengan bunga yaitu kupu-kupu menghisap nektar dari bunga, sedangkan bunga itu terbantu oleh kupu-kupu dalam proses penyerbukannya. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh Mbak Eva ini, interaksi yang terjadi itu berbentuk simbiosis, lebih tepatnya simbiosis mutualisme. Nah, kemudian setelah siswa mengisi lembar kegiatan siswa tersebut, saya menunjuk 2 siswa untuk presentasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Itu ada Mas Yasin sama Mbak Eva. Setelah itu kita berdiskusi mengenai kegiatan yang telah mereka lakukan. Ketika ada siswa yang belum memahami mengenai kegiatan yang telah dilakukan, kita akan membahasnya bersama-sama di diskusi ini. Kemudian setelah itu kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini saya melampirkan latihan soal untuk mengetahui sejauh mana siswa mengetahui pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, isi dari latihan soalnya yaitu berupa 3 pilihan ganda dan 2 isian singkat. Nah, hasil yang diperoleh oleh siswa yaitu rata-rata skornya itu bernilai 80 poin. Nah, untuk yang nilainya ini ada yang 60, itu kekurangannya itu gara-gara ketika mengerjakan pertanyaan yang berupa isian singkat ini, harusnya kan di perintah awal itu kan jawab tertulis dengan huruf kecil, akan tetapi ada yang menulisnya itu tidak sesuai aturan. Jadinya walaupun jawabannya itu benar, karena ini di sini tulisannya huruf kecil semua, itu jadi salah. Jadinya nilainya itu seperti itu. Ya, sebenarnya ini keseluruhan setelah dilihat itu sudah paham semua mengenai materi yang telah dilakukan. Nah, kemudian ada link kritik dan saran yang saya buat mengenai dengan menggunakan Google Form. Nah, kritik dan saran ini berguna untuk perbaikan ke depannya mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Sehingga dengan masukan-masukan tersebut, pembelajaran ke depannya itu akan menjadi lebih baik. Nah, sekian penjelasan dari kelas online yang telah dilaksanakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.